Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Setelah kita mendengarkan Injil pada hari ini dan juga bacaan kedua maupun bacaan pertama, saya mengajak kita untuk ikutlah spirit Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pemandi. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah kata-kata atau ungkapan Yohanes Pembaptis ketika beberapa imam dan Lewi, orang-orang Lewi, utusan orang Yahudi dari Yerusalem bertanya kepadanya. Mereka penasaran siapa itu Yohanes Pembaptis yang membaptis orang, yang menyerukan pertobatan. Mereka penasaran apakah ia adalah seorang Mesias. Namun Yohanes menegaskan bahwa ia hanya adalah orang atau seorang saksi. Saksi yang memberikan kesaksian tentang dirinya atau tidak memberi kesaksian tentang dirinya, tetapi ia memberi kesaksian tentang Dia, yaitu Yesus. Ia bersaksi tentang terang, terang yang sesungguhnya. Yohanes bersaksi tentang terang yang pada saat itu belum dikenal orang, tetapi Yohanes mengenalnya. Tentunya dengan memberi kesaksian, dengan secara tulus memperkenalkan terang itu, Yohanes telah menunjukkan kerendahan hatinya. Yohanes dikenal sebagai seorang nabi perjanjian baru, seorang yang rendah hati. Kehadirannya tidak terlepas dari nubuat Nabi perjanjian lama, yaitu Yesaya. Yohanes Pemandi atau Yohanes Pembaptis tahu menempatkan diri, kalau kita boleh mengatakan demikian. Ia adalah seorang pembuka jalan untuk memperkenalkan terang, dan itu diakuinya sebagai yang sudah dinubuatkan oleh Allah. Maka kita bisa belajar bahwa Yohanes sungguh taat kepada pemenuhan nubuat Allah yang hadir atau yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ia tidak menonjolkan dirinya, karena ia tahu bahwa Yesuslah yang harus ditonjolkan. Yesus yang harus semakin dikenal. Ia menunjukkan sikap rendah hati di hadapan Sang Terang, yaitu kepada Yesus. Meskipun dari sisi usia, dia lebih kakak, 6 bulan. Begitu pula masih hitungan saudara. Ia ingin memperkenalkan saudaranya yang adalah Sang Terang. Yohanes boleh dikatakan juga sebagai Yesaya perjanjian baru. Jadi Yesaya perjanjian baru. Sebagaimana kalau kita mendengarkan kata-kata Nabi Yesaya yang menyerukan dalam bacaan pertama,
Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati. Ia memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Maka dengan membuka jalan bagi Yesus, Yohanes menunjukkan bahwa kelepasan itu semua datang dari Sang Terang itu, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah. Yesus adalah Sang Terang yang menerangi orang-orang sengsara, yang menerangi orang-orang yang remuk hatinya, dan terang yang menerangi orang-orang yang terkurung karena kegelapan penjara atau karena kegelapan hati. Sang Terang yang menjadi tanda hadirnya tahun rahmat Tuhan. Dan juga terang yang menerangi dan sekaligus menjadi hari pembalasan bagi Allah. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan mengenalkan atau dengan menghadirkan Kristus ke tengah-tengah dunia, Yohanes telah menunjukkan semangat kerendahan hatinya. Dan boleh saya katakan inilah spirit dari Yohanes Pemandi atau Yohanes Pembaptis itu. Ia kecil di hadapan Allah untuk mewartakan Sang Terang yang besar, yang datang dari Allah, dan ia adalah Putra Allah. Dengan semangat spirit Yohanes Pemandi ini atau Yohanes Pembaptis ini, tentunya kita diajak untuk tekun di dalam penantian. Penantian yang sebagaimana hadir dalam kata-kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua misalnya. Yakni dalam penantian tidak berdiam diri, melainkan tekun di dalam doa dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Semangat penantian yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena Allah itu setia, oleh karena itu jangan anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik serta jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Sehingga pada saat Tuhan datang, Dia mendapatkanmu dalam keadaan yang kudus dan sempurna. Itulah harapan dan seruan Rasul Paulus dalam penantian. Dan dengan keteladanan Yohanes Pembaptis, spirit kerendahan hatinya, kita diundang menyongsong kehadiran Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan sekaligus kita diundang untuk tetap semangat di dalam doa. Penantian yang diharapkan adalah penantian yang tetap terbuka hatinya terhadap Tuhan. Doa dan seruan kepada Tuhan harus tetap dilakukan, dan kita menjauhkan diri kita dari segala yang jahat. Semoga dorongan Roh Kudus di masa penantian ini senantiasa membuka hati kita agar kita sungguh-sungguh menyiapkan hati agar kita dipandang pantas dan sempurna di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita. Oh